sa'adah summala'il a'izzah kubailal bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila hoya wa madhan bila nihaya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara, Mas, Mbak, dan adik-adik sekalian, banyak nama untuk bulan Ramadan. Ada yang menyebut bulan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan penuh barokah, karena segala amal pahalanya dilipat gandakan. Ibarat tanaman padi yang berisi 7 tangkai dan tiap tangkainya berisi 100 butir. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, tidak usah menghitunglah, aku sendiri yang akan menghitungnya. Bulan Mubarak. Banyak amalan yang kelihatannya sepele tetapi pahalanya berbele-bele. Itulah bulan Mubarak. Disebut juga bulan pendidikan, Syahrul Tarbiyah, karena di dalam bulan Ramadan kita digembleng lewat berapa momentum. Ada kuliah subuh, ada kuliah tarawih, ada buka bersama, dan mungkin kajian-kajian lain yang semuanya gratis tetapi pahalanya berlimpah ruah. Bulan Ramadan disebut juga bulan peduli. Di sini kita sebagai orang yang terpanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dituntut memiliki sifat, karakter, perilaku, kepedulian. Tidak hanya hartanya saja ketika takjilan, ketika sedekah, ketika zakat, tetapi peduli juga dengan lisannya, peduli hatinya, peduli perasaannya, dan juga peduli dengan amal ibadah selama bulan Ramadan. Nah, orang yang peduli sering kita sebut dengan istilah peka. Dan orang yang tidak peduli, kata orang Jawa, pekok. Dalam Quran diistilahkan dengan nama dayus. Dan orang yang dayus jangankan masuk surga, bau surganya saja tidak dapat. Maka sekali lagi, orang Islam, orang beriman dituntut memiliki rasa kepedulian. Karena kalau tidak peduli atau dayus, jangankan masuk surga, bau surganya saja tidak dapat. Jumhur ulama mengatakan bau surga sudah dapat kita rasakan sejak kita tinggal di dunia. Tidak perlu atau tidak harus melalui perjalanan yang amat panjang. Karena untuk mendapatkan baunya surga atau mendapatkan surga yang terdekat dengan kehidupan manusia, dibutuhkan waktu perjalanan minimal 8 tahun perjalanan cahaya. Surga kan ada 7. Nah, yang terdekat dengan kehidupan manusia adalah surga ma'wa. Dan untuk menempuhnya diperlukan waktu 8 tahun perjalanan cahaya. Dalam hadis digambarkan, ketika Allah menyelesaikan satu makhluk bernama malaikat dengan bentuk yang rupawan, Allah melengkapinya dengan 360 pasang sayap. Dan setiap kepakan satu sayapnya, malaikat
dapat melesat jauh sejarak 300.000 km per detik di ruang hampa. Ruang hampa dengan ruang seperti ini lebih berat ruang hampa. Tetapi malaikat mampu menempuh jarak dalam 1 detik 300.000 km. 1 detik. Berarti kalau 1 menit kalikan 60 detik. 1 jam kalikan 60 menit. 1 hari kalikan lagi 24 jam. 1 bulan kalikan lagi 30 hari. 1 tahun kalikan lagi 360 hari. Itu baru 1 tahun perjalanan dunia. Rasionya 1 hari akhirat 50.000 tahun kehidupan dunia. Bapak Ibu yang sekarang usianya 50 tahun, kalau dihitung akhirat belum apa-apanya. 50.000 tahun dunia itu baru 1 hari akhirat. Padahal perjalanan malaikat begitu Allah menciptakan dan melengkapinya dengan sayap menuju surga ma'wa butuh perjalanan 8 tahun cahaya. Tapi Allah memberikan kemurahan. Allah memberikan dispensasi dan kebesaran kepada manusia. Cukup dengan memiliki rasa kepedulian dapat merasakan baunya surga mulai saat hidup di dunia. Lalu siapa orang yang dapat merasakan baunya surga? Jawabannya tadi, yang memiliki rasa kepedulian. Kepedulian bagaimana? Kepedulian dalam segala aspek. Seperti saya katakan di depan tadi, peduli lisannya, peduli hatinya, peduli perasaannya, peduli hartanya. Dan yang terakhir, peduli dalam segala amal ibadahnya, apa saja, apalagi di bulan Ramadan. Nah, orang yang peduli ibadahnya tentunya tidak main-main, tidak biasa-biasa saja. Ibadahnya harus luar biasa. Orang yang dapat merasakan baunya surga, sholatnya tidak biasa-biasa saja, sholatnya luar biasa. Sholatnya tidak sendirian, tapi berjamaah. Berjamaahnya tidak di rumah, tapi di masjid. Dan ketika berangkat ke masjid, tidak jalan sendiri, tidak nungkruk, tapi ada kepedulian mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya yang kita lewati. Monggo yuk ke masjid pun adzan. Ayo adik-adik, yuk adzan yuk ke masjid. Ngajak-ngajak. Jadi ada kepedulian. Tidak berangkat sendiri. Karena besok di surga itu digambarkan kita bersama-sama di sana. Monggo nanti dibuka surat Al-Waqiah. Di sana digambarkan ada 3 golongan. Sudah pasti kita tidak dapat menempati golongan pertama. Karena golongan pertama untuk orang-orang yang terdahulu. Kita mungkin golongan yang kedua. Orang-orang yang golongan sekarang. Orang-orang kemudian setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak golongan yang ketiga. Golongan ketiga golongan yang terlempar dari surga, tidak mendapatkan surga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sana tidak sendirian. Karena digambarkan di dalam surat Al-Waqiah, besok kita di sana berjamaah, duduk berhadap-hadapan, bersandar di atas dipan yang terbuat dari emas permata intan berlian, yang di atasnya membentang luas deklit terpal kayak angkringan tapi luas sekali, yang diladeni oleh para bidadari dan bidadara. Kalau bapak-bapak diladeni oleh bidadari-bidadari yang usianya rata-rata sama, semuanya 30 tahun. Nggak usah khawatir Pak, kalau nanti diladeni nenek-nenek, nggak ada, semuanya pemudi semua. Dan selalu perawan, tidak pernah mens, baik menstruasi maupun mencret. Yang ibu-ibu juga nanti diladeni para pemuda-pemuda yang usianya rata-rata 30 tahun. Syaratnya harus berjamaah, ada kepedulian sesama mukmin. Orang
yang dapat merasakan baunya surga, puasanya juga tidak biasa-biasa saja. Puasanya luar biasa. Semangatnya selalu membara. Tidak hanya di awal saja. Puasanya menggunakan hukum supply. Teori pasar ada mengatakan hukum supply. Apabila harga naik maka jumlah yang ditawarkan bertambah. Apabila pahala yang ditawarkan bertambah maka amal ibadahnya meningkat. Itu hukum supply. Tradisi kita selama ini menggunakan hukum demand, teori permintaan pasar. Apabila harga naik jumlah yang diminta turun, pahala semakin banyak, amalnya semakin menurun. Itu teori demand. Dan ini sudah mentradisi selama 40 tahun. Ada yang sudah berpuasa 50 tahun, ada yang sudah berpuasa 60 tahun, tapi grafiknya selalu menurun. Mudah-mudahan puasa tahun ini meningkat ya. Amin. Tapi kita perlu waspada. Biasanya di mana-mana begitu ramenya pada pekan pertama. Banyak sekali ya. Tadi saya menghitung sekitar 400 orang di jamaah. Belum yang di sebelah timur sungai sana banyak sekali. Di atas juga banyak. Di terminal banyak sekali. Mudah-mudahan semakin meningkat. Tapi biasanya pekan kedua luntur, pekan ketiga menyusut, apalagi pekan keempat yang maju hanya softnya. Tinggal imam sama penceramah. Naudzubillah min dzalik. Nah, semangat ini perlu kita jaga. Tidak hanya di awal tapi meningkat terus, semangatnya membara sampai akhir Ramadan. Jadi pahalanya nanti seperti orang berjihad. Jangan sampai gosong, tapi kalau gosong nanti tidak semangat malah semangit. Biasanya begitu takbiran selesai lewat tengah malam mulai menyusul. Masjid tidak seramai ini lagi. Mudah-mudahan besok tidak terjadi. Amin. Dan orang yang dapat merasakan baunya surga, puasanya dapat membuat orang lain juga puasa. Dulu ketika saya kecil, banyak warung-warung tutup dengan harapan menghargai orang yang berpuasa. Saya heran dengan zaman yang sekarang ini, malah terbalik. Orang yang berpuasa diharapkan menghormati orang yang tidak berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Zakat. Orang yang dapat merasakan baunya surga, zakatnya dapat membuat orang lain berzakat. Selama ini yang kita lihat, yang zakat orangnya itu saja, yang menerima zakat orangnya itu saja dari tahun ke tahun. Apa tidak bisa berubah? Bisa. Caranya pertama, merubah mindset dulu. Mari Bapak Ibu yang biasa menerima zakat, besok mindsetnya dirubah. Jangan sekali-kali berharap menerima zakat. Walaupun berhak, tapi jangan berharap dulu. Dalam rangka merubah mindset. Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Sedekah lebih baik daripada menerima sedekah. Walaupun kita berhak, tapi dalam rangka merubah hijrah ke hal yang lebih baik, mindset dulu kita rubah. Besok jangan sekali-kali berharap menerima zakat. Tapi cobalah jadi orang yang mengeluarkan zakat. Sama dengan Idul Kurban. Yang menjadi sohibun orangnya itu terus. Yang menerima daging orangnya itu terus. Cobalah kita rubah. Besok ketika Idul Kurban jangan berharap mendapatkan daging, walaupun nanti dapat. Tapi jangan berharap dulu. Yang kedua, niat. Bismillah, besok akan menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Bismillah, besok menjadi orang yang sohibul kurban. Yang ketiga, ikhtiar. Ada usaha, nyalangi orang ketang piro, dipancing. Yang mungkin berat karena belum terbiasa, oke lah. Di Yogyakarta ini ada kampung dengan jimpitannya tiap malam 500 rupiah satu kampung. Walhasil dalam 1 tahun dapat menyembelih 2 ekor sapi. Latihan dulu nggak apa-apa.
Tapi diniati harus berubah menjadi sohibul, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Ikhtiar, kita pancing. Untuk mendapatkan ikan kita pancing pakai cacing, mendapatkan ikan besar kita pancing pakai ikan kecil. Jadi ada usaha dulu, nanti Allah berikan. Kalau tanpa usaha berat sekali, harus ada usaha dulu. Apa mampu? Insya Allah mampu. Kredit rumah bisa, kredit mobil bisa, kredit motor bisa, kredit HP bisa, kredit laptop bisa. Kenapa sohibul tidak kredit? Apa diterima? Insya Allah diterima. Allah tahu kesungguhan seseorang karena ingin menjadi sohibul. Yang terakhir haji. Mohon maaf, mungkin ada yang tersinggung. Orang yang dapat merasakan baunya surga, hajinya tidak biasa-biasa saja, tapi hajinya luar biasa. Apa haji yang luar biasa? Dapat menghajikan orang lain. Sering kita lihat ada orang haji berkali-kali. Ada yang 2 kali, kayak Haji Muhyiddin. Ada yang 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Mohon maaf Bapak, Ibu, kalau bisa sekarang hentikan. Gantian giliran orang lain. Masih banyak takmir masjid yang belum naik haji, masih banyak marbot masjid yang belum naik haji. Kita berikan kesempatan. Gak ada dana, gak ada tak, kita bayari. Yang sudah haji berkali-kali. Ini haji yang luar biasa. Pahalanya 2 kali lipat. Pahala dia seperti orang berhaji, pahala dia menghajikan orang lain. Daripada sendiri. Mesti alasannya, kan saya kangen dengan Ka'bah. Bapak Ibu, siapa yang tidak kangen? Apa yang belum naik haji tidak kangen? Kangen sekali. Maka gantianlah, beri giliran kepada yang belum berhaji. Kalau sendiri resiko Bapak Ibu. Kalau menghajikan orang lain makbulnya 99,999%, insya Allah. Tapi kalau berangkat sendiri, hati-hati, belum tentu mabrur. Godaannya berat. Karena haji adalah ibadah yang rawan ikhlas. Beda dengan puasa. Puasa itu amalan yang penuh dengan keikhlasan. Coba kita bandingkan. Orang mau berangkat haji biasanya ada seragamnya, entah batik atau ada tulisannya. Kalau tidak hati-hati, manajemen imannya lemah, pasti ketika memakai seragam haji kepalanya jadi besar, pengen tiap orang. Atau dia ujub dalam hatinya sendiri, oh aku haji ya kelambine seragam. Coba sini aneh, mau seragam pramuka. Hati-hati. Bandingkan dengan puasa, apa ada puasa pakai seragam? Mas Tamir, apa Ramadan ini sudah pernah diumumkan Bapak Ibu puasa besok memakai seragam hijau-hijau? Nanti dikira P3. Apa seragam merah-merah? Dikira bandeng. Apa seragam hitam-hitam? Nggak pernah puasa ada seragamnya. Yang kedua, ketika mau berangkat haji biasanya pamitan. Di kampung pamitan, di kantor pamitan, di masjid pamitan. Kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, manajemen hatinya lemah, ketika disebut namanya, biar sirai gede. Wah, aku disebut namanya. Kalau tidak hati-hati, rawan ikhlas. Tapi puasa, apa pernah kita disebut namanya? Bapak Ibu, yang puasa hari ini adalah 1, 2, 3, wah senantiawan rarang-rangkung. Ikhlas. Yang ketiga, orang berhaji biasanya pulang haji pamer foto. Tetangganya diundang semua, syukuran, cerita peristiwa yang terjadi di Mekah. Alhamdulillah, saya bisa terbang. Seperti ada yang mau ngangkat pakai baju putih, saya bisa mencium Hajar Aswad. Ceritanya semua tangganya. Tapi baru 3 hari sudah lepas busananya, pakai daster lagi. Saya lihat sendiri Bapak Ibu. Apa itu namanya mabrur? Naudzubillah min dzalik. Mabrurnya hanya 3 hari. Karena setelah itu di lapangan nyapu halaman depan rumah pakai daster lagi. Pakaian hajinya lepas lagi. Fotonya ditunjukkan, ini loh yuk foto aku pas di Mekah, foto sama onta, bagus loh, foto pamer. Orang puasa ada fotonya? Gak ada.
Apa bapak pernah pamer foto? Iki lho fotoku pas puasa, puru bengkring ababe mambu. Nah, pernah nggih? Karena ikhlas. Nah, orang yang hajinya luar biasa adalah orang yang dapat menghajikan orang lain. Orang yang puasanya luar biasa, orang yang dapat menjadikan orang lain berpuasa. Orang yang zakatnya luar biasa, orang yang dapat membuat orang lain berzakat. Orang yang sholatnya luar biasa dapat mengajak orang lain sholat. Dengan kata lain, amal ibadahnya selalu peduli kepada orang lain agar kita bersama-sama di dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah Bapak Ibu, tema pertama hari ini adalah bagaimana kita peduli agar mendapatkan baunya surga. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau Allah menghendaki kita lanjutkan pada seri yang kedua. Bagaimana kita harus peduli kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin, kepada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara informal, formal maupun non formal, baik peduli di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Apabila masih ada waktu, insya Allah kami tidak janji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.